Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa duduk kembali untuk bertolabul ilmi. Tak lupa salawat dan iringan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini judulnya Tazkiyatu An-Nufus. Arti tazkiyah adalah membersihkan jiwa-jiwa. Dan dalam kitab ini ada Ashru qawaid fi tazkiyatin nafsi, 10 kiat atau 10 kaidah cara mensucikan jiwa, dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk pada 10 kaidah ini, kita berikan muqaddimah dulu. Membersihkan jiwa itu sangat-sangat penting sekali. Kan hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memandang amalan kita yang sifatnya lahiriah atau yang sifatnya badaniyah, badan, maka yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati dulu. Makanya ma'ruf sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat rupa kalian, bahkan harta sebanyak apapun yang kalian miliki, Allah tidak akan melihatnya. Tetapi yang Allah subhanahu wa ta'ala lihat adalah hati dulu, baru setelah itu amal. Di sini Allah dahulukan hati, Rasul dahulukan hati sebelum menunjukkan bahwa amalan hati itu yang pertama kali dilihat Allah sebelum amalan badan kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang di antara kita ini ada yang sibuk apabila di antara badan kita terluka, entah kena pisau, entah jatuh kemudian sobek kulit kita, terkadang langsung kita mengobatinya. Bahkan bila perlu datang ke rumah sakit, datang ke apotek, pokoknya langsung kalau sudah penyakit badan ini, kayaknya kita ini siap siaga, langsung diobati. Tetapi banyak yang lupa bahwa
ada penyakit yang jauh lebih parah dibandingkan badan yang harus kita obati. Itulah yang disebut dengan penyakit hati. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di depan kita ini bisa kita bersihkan. Ibu punya mobil bisa dibersihkan, punya motor bisa dibersihkan, rumah bisa kinclong, bisa bersih. Tetapi membersihkan hati ini bukan perkara mudah, Bu. Membersihkan hati ini gimana caranya? Apa ibu minum Baiklin biar hatinya bersih gitu kan? Yang ada matilah kan itu. Makanya kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala sampai mengatakan ma'allajtu syai'an ashad alayya min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling sulit, kata Sufyan Ats-Tsauri, untuk dijaga, untuk dipelihara dibandingkan menjaga hati, menjaga niat. Karena yang namanya hati itu mudah berubah, mudah sekali berubah. Yang tadinya baik jadi tidak baik gitu ya. Yang tadinya ikhlas jadi riya. Yang tadinya sayang jadi dendam pula. Yang tadinya cinta jadi dengki, dan begitu seterusnya. Mudah berubah. Makanya mengobati hati itu sulit sekali. Sampai Imam Malik itu punya kitab namanya Muwatta. Jadi ketika ditanya mengapa menulis kitab Muwatta padahal banyak kitab-kitab Muwatta seperti karyanya Ibnu Abid dan yang lainnya, kan banyak kitab-kitab Muwatta tuh, namanya sama Muwatta, pengarangnya beda. Jadi Imam Malik ini ditanya, kenapa kau mengarang kitab Muwatta? Kan banyak para ulama yang punya kitab karya namanya Muwatta juga. Tapi lihat Imam Malik, dia mengatakan makana lillahi yabqa. Sesuatu yang dilakukan karena Allah itu pasti akan kekal karyanya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kenapa Imam Malik ngomong seperti itu? Ini menunjukkan apa? Kejernihan hati. Sesuatu yang karena Allah itu pasti akan kekal. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan wadidtu annal ummata ta'allamu minni wa ujar bihi wa la yahmaduni. Aku ingin umat ini mengambil ilmu dariku dan aku dapat pahala darinya, dan tetapi syaratnya mereka tidak memujiku. Begitulah kekhawatiran para ulama kan itu ya. Mereka takut pujian manusia, karena pujian manusia itu bisa mengotori hati. Kalau kita terbalik, Bu ya. Kalau bisa dipuji manusia, kalau nggak ada yang muji itu malas kita jadinya. Karena hati kita tidak sejernih hati mereka. Makanya masalah hati ini masalah penting dibahas. Sampai-sampai Nabi SAW, Nabi sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan kejernihan hati. Ma'ruf ya doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepadaku jiwa ketakwaan. Engkaulah yang memiliki dan yang menguasai, dan engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Itu Nabi, Bu. Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hatinya bersih. Dan itu bukan satu riwayat saja, banyak riwayat. Nabi SAW mengatakan Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah jiwaku. Engkau sebaik-baik yang mensucikannya, engkau pemilik dan yang menguasainya. Jadi kalau Nabi SAW saja berdoa supaya jernih hatinya, apalagi kita
Maka kita terus meminta kepada Allah untuk dibersihkan hati kita ini. Karena kalau kita cerita pembagian hati, Bu, hati kan dibagi 3 ya, kata para ulama. Ada yang disebut dengan al-qalbu salim, hati yang selamat. Maksudnya hati yang selamat adalah hati yang kelak pada hari kiamat, itulah satu-satunya hati yang akan diterima Allah. Allah mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Dan hati yang selamat artinya selamat dari syahwat dan selamat dari syubhat. Jadi yang dimaksud hati yang selamat apa? Selamat dari syahwat, dari syahwat dunia, dan selamat dari syubhat, kerancuan-kerancuan yang bisa merusak agama. Karena kalau selamat dari syahwat artinya apa? Melahirkan akhlak yang baik. Kalau selamat dari syubhat melahirkan agama yang bagus. Kemudian yang kedua ada disebut qalbul mayyit, hati yang mati. Itulah hatinya orang kafir. Hatinya orang kafir, hatinya orang munafik yang tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana hidayah, mana petunjuk. Itulah hati yang mati, Bu. Mati hatinya. Orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah setan dan begitu seterusnya, ini hatinya mati. Tapi di sana yang ketiga ada namanya hati yang sakit. Nah, itulah hati kita nih kadang-kadang nih. Kalau yang ketiga ini hati kita nih. Kalau yang pertama mungkin hatinya Nabi, hatinya para sahabat, hatinya para ulama gitu ya. Kalau yang kedua jelaslah hatinya orang kafir munafik. Ini yang banyak, ini yang ketiga, Bu. Kita ini nih. Al-qalbul marid, hati sakit. Hati yang di dalamnya terkumpul kebaikan dan keburukan. Hati yang di dalamnya terkumpul perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat gitu ya. Kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang riya. Kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Itulah hati yang sakit, Bu. Itu yang perlu diobati itu. Itu yang banyak di antara kita. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga membagi hati juga ada 3. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hati itu ada 3. Yang pertama disebut lawama, yang Allah katakan fala uqsimu bin nafsi lawama. Yang kedua ada hati namanya al-mutmainnah, dan yang ketiga al-amaratu bisu. Yang pertama lawama, yang kedua al-amaratu bisu, dan yang ketiga al-mutmainnah. Adapun hati-hati yang mutmainnah itulah hati-hati yang disebut dengan al-qalbun salim namanya ya. Hati yang selamat tadi, hati yang selamat dari syubhat, hati yang selamat dari syahwat, itulah hati-hati yang tenang. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada keridhaan Allah. Kemudian yang kedua ada namanya ammaratun bisu, hati yang selalu cenderung memerintahkan kepada keburukan. Itulah hatinya orang kafir. Hati orang yang cenderung menghembus-hembuskan supaya kita bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ammaratun bisu. Makanya kita dilarang untuk mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga inilah yang banyak, inilah yang ada pada kita namanya lawama. Lawama itu arti yang selalu mencela. Dan mencela ini ada 2, Bu. Mencela baik, mencela buruk. Contoh mencela baik nih, Bu.
Pamannya ibu baru sedekah ke Jabal Uhud, sedekahnya 1 juta. Sampai rumah nyesel, aduh kenapa kok 1 juta, kenapa nggak 100 saja? Kenapa? Itu sendal belum lunas tuh. Nah, itu namanya mencela yang baik itu kan. Masa yang baik kok dicela? Nah, itu namanya nggak terima kan, nyesel. Nah, itu bahaya tuh yang seperti itu tuh. Tapi kalau menyesalnya karena melakukan kemaksiatan, pamannya, kenapa lah saya ini sampai gibah tadi? Coba saya nggak main ke situ, nggak gibah saya. Nah gitu Bu ya. Jadi ada penyesalan gitu. Bukan kenapa nggak ditambah durasinya tadi ya kan, enak tadi. itu bahaya Bu. Itu udah sakit hatinya ya. Jadi lawamah ini bisa menuju mutmainnah, bisa menuju ammaratun bisu. Dia tengah-tengah, dia lawamah ini. Jadi yang dicelanya itu apa gitu ya? Kalau dicelanya kebaikan, berarti masuk kepada ammaratun bisu. Tapi kalau dicelanya keburukan, bisa juga masuk pada mutmainnah. Dia bisa ngarah kemana saja itu. Dan itu hati kita. Yang banyak itu adalah hati-hati lawamah. Makanya di sini dalam pendahuluan kitab ini, Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah loh di dalam surah Asy-Syamsi ayat 1 sampai 10 itu, lihat kitabnya itu. Allah mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wan nafsi wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi matahari dan cahaya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori jiwa itu. Sampai dijadikan sumpah di sini oleh Allah Azza wa Jalla di surah Asy-Syamsi di sini 1 sampai 10. Saking apa pentingnya menjaga hati itu sampai dijadikan sumpah. Karena kaidah Quran itu Bu ya, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran, berarti tidak sembarang Allah itu bersumpah dengan makhluknya, karena tidak semua makhluk jadikan sumpah. Berarti ketika Allah bersumpah dengan jiwa, menunjukkan jiwa itu ada kemuliaan di hadapan Allah, ada keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafsin wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit kita akan cerita supaya makin semangat kita ini untuk terus memperbaiki hati Bu ya. Di zaman Nabi SAW Bu, Nabi itu pernah kumpul-kumpul bersama para sahabat. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan begini, sebentar lagi akan ada seorang laki-laki muncul dari pintu sebelah sana, dan dia termasuk laki-laki penghuni surga. Sahabat heran, siapa laki-laki itu? Lama ditunggu, rupanya muncul laki-laki lagi jinjing sendal. Nggak dipakai sendalnya, dijinjing. Kemudian rambutnya seolah-olah basah karena habis berwudu. Kemudian lewat gitu saja. Keesokan harinya Rasulullah SAW ngomong gitu lagi Bu. Ntar lagi nih mau lewat nih orang yang termasuk penduduk surga. Rupanya dia lagi. Sampai 3 kali Bu.
Sahabat nggak ngeh dengan laki-laki itu. Sahabat itu tidak pernah perhatian dengan laki-laki itu, karena laki-laki itu tidak dikenal jasanya dalam Islam lah. Seperti umpamanya Abu Bakar, jelas gitu kan, banyak memerdekakan budak. Khalid memang piawai dalam perang, ataupun Umar yang jelas-jelas memang perubah Islam, dan begitu seterusnya kan. Banyak sahabat-sahabat itu dikenal gitulah. Orang ini nggak dikenal, siapalah dia itu. Akhirnya ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr bin As. Abdullah ibn Amr bin As itu kan terkenal rajin sholat tuh, rajin baca Quran tuh. Jadi dia penasaran. Akhirnya dia mengikuti orang yang dikatakan termasuk penduduk surga itu. Setelah ketemu rumahnya, jadi Abdullah ibn Amr bin As ini minta bertamu. Dia alasannya ada masalah dengan keluarganya, dia pengen numpang selama 3 hari. Maksudnya Abdullah ibn Amr bin As itu dia pengen tahu kenapa Nabi SAW mengatakan dia termasuk penduduk surga. Apakah dia punya amalan yang lebih hebat dibandingkan dia? Mungkin sholat malamnya lebih hebat, baca Qurannya lebih hebat, atau apanya yang lebih hebat dari segi amalan badannya. Ingin ditiru. Tetapi setelah 3 hari 3 malam, Abdullah ibn Amr bin As ini kecewa. Kenapa? Karena orang itu tidak punya amalan khusus. Kalau baca Quran dia lebih hebat, sholat malam dia lebih hebat, bahkan sahabat yang lain jauh lebih hebat. Tapi kenapa Rasul kemudian mengatakan dia termasuk penduduk surga? Akhirnya karena kecewa, nggak dilihat ada amalan khusus, maka Abdullah ibn Amr bin As itu pamitan. Tapi sebelum pamitan dia ngomong baik-baik. Sebenarnya aku tidak ada masalah loh dengan keluargaku. Aku hanya ingin nginap di rumahmu 3 hari itu, ingin melihat apakah kamu punya amalan khusus atau tidak. Karena Rasul mengatakan kamu termasuk penduduk surga. Ya. Bingunglah laki-laki ini. Akhirnya laki-laki ini mengatakan aku tidak punya amalan khusus katanya. Kemudian dia baru mengatakan, oh boleh jadi, kata laki-laki ini. Karena setiap sebelum tidur, dia mengatakan apa? Setiap sebelum tidur, aku akan keluarkan dari hatiku perasaan dengki, perasaan dendam, penyakit-penyakit hati, termasuk aku memaafkan setiap orang yang mendolimiku pada hari ini. Setiap malam, setiap malam dia berusaha untuk membersihkan hatinya dari kedengkian, dari dendam, bahkan memaafkan siapapun yang mendolimi dia pada hari itu. Kata Abdullah ibn Amr bin As, ini maksud saya, dan saya tidak akan sanggup melakukannya. Lihat Bu, orang ini tidak dikenal ibadah badannya Bu. Orang ini nggak dikenal sholatnya, puasanya, zakatnya, tidak. Ya, makanya kemudian sahabat banyak yang nggak kenal dengan dia. Rupanya ada rahasia, ada amalan khusus yang orang-orang tidak punya. Apa itu? Kejernihan hati. Setiap sebelum tidur dia hilangkan tuh dengki, dendam tuh semuanya. Kalau ibu kan malah bukan dihilangkan, ditanam tuh dendam tuh, dirancang lagi malam-malam kan. Besok aku labrak dia katanya. Itu ya, dirangkai kata-katanya, ditentukan jadwalnya. Dah repot gitu ya. Jadi makanya kemudian lihat, amalan hati ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, apabila keimanannya ditimbang, Abu Bakar itu kalau ditimbang keimanannya dengan keimanan seluruh manusia selain Nabi, maka keimanan Abu Bakar itu lebih berat dibandingkan keimanan seluruh manusia selain Nabi. Apa rahasianya? Kata para ulama, bima waqara fi qalbihi. Karena Abu Bakar punya amalan hati yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Bakar itu punya amalan hati yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Seperti apa contohnya?
Contohnya kalimat as-siddiq yang disematkan dalam namanya tuh, itu menunjukkan amalan hati dia tuh. Kenapa as-siddiq itu sampai disematkan ke nama Abu Bakar tuh, Abu Bakar as-siddiq tuh? Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang-orang kafir mengolok-olok kan, Bu, apalah Isra Mi'raj itu katanya. Masa dalam waktu sekejap dia bisa sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha, itu bualan Muhammad saja katanya. Jadi orang-orang mentertawakanlah itu hayalan-hayalan Muhammad katanya orang kafir itu. Jangankan orang kafir, orang beriman saja hampir ragu-ragu. Tetapi Abu Bakar Siddiq tampil beda dari yang ada. Dia mengatakan sekalipun keluar dari lisan Muhammad itu sesuatu yang lebih mustahil katanya dari peristiwa Isra Mi'raj, tetap aku benarkan. Kata Abu Bakar apa? Kalaulah seandainya Rasul bercerita dengan cerita yang jauh lebih mustahil daripada peristiwa Isra Mi'raj, tetap aku benarkan. Kalimat tetap aku benarkan itu amalan hati. Membenarkan sesuatu yang sulit diterima akal itu kan sulit, Bu. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, itulah keunggulan dia. Dia tidak pernah menggunakan akal secerdas dia untuk melawan wahyu. Sami'na wa ata'na saja dia. Itulah kejernihan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya wajar kalau dia menjadi manusia terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebuah hadis yang masyhur kan, Bu, tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla kan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kenapa orang itu mendapatkan naungan arsy di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah? Bayangkan manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Bu, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala. Tapi 7 kelompok ini tidak tersengat cahaya matahari. Karena apa? Dinaungi arsy. Ternyata 7 kelompok ini sebagian besar mereka adalah punya amalan hati. Punya amalan hati. Di antaranya seorang laki-laki yang zakarallah haliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang berdiri tengah malam kemudian dia bermunajat kepada Allah sampai meneteskan air mata. Jadi orang yang berzikir kepada Allah tengah malam tidak ada yang tahu kecuali Allah, tapi dia bisa meneteskan air mata. Air mata tidak mungkin tertumpah kecuali karena ada desakan hati yang menyuruh untuk menumpahkannya kan, Bro. Karena hati kita terenyuh, hati kita lembut, makanya kita bisa meneteskan air mata. Kemudian juga seorang laki-laki yang da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, memiliki nasab dan kemuliaan, diajak berzina. Tapi hatinya menolak dan mengatakan inni akhafullah. Maaf, saya tidak mau, saya takut kepada Allah. Atau yang lainnya, itu kan amalan hati, Bu. Ya, padahal sudah jelas-jelas ya laki-laki ini memandang dengan kedua matanya aurat wanita itu, tapi hatinya menolak. Dia mengatakan aku takut kepada Allah. Kemudian juga seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Itu kan amalan hati, Bu. Karena kalau seandainya hati ini ingin riya, tentu akan ditampakkan sedekahnya kepada orang kan, Bu. Ketika hati itu ikhlas, maka dia tidak mau sedekahnya diketahui kecuali Allah saja. Lihat bagaimana fadilah keutamaan amalan hati itu luar biasa. Bahkan ketika orang yang masuk ke dalam gua kemudian gak bisa keluar lagi, kemudian mereka bertawasul, itu salah satunya juga dengan tawasul dengan amalan hati juga. Dari sini kita tahu bahwa rupanya luar biasa keutamaan amalan hati itu, baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia orang kalau tenang hatinya, Bu, rasa-rasanya dia sudah masuk surga sebelum
masuk surga yang sesungguhnya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dan juga Ibnu Taimiyah, "Man lam yadkhulil jannah fid dunya lam yadkhulil jannah fil akhirah." Siapa yang belum bisa masuk surga di dunia, maka dia tidak akan masuk surga di akhirat, katanya. Ketika ditanya apa yang dimaksud surga dunia wahai Imam, maka Imam mengatakan itminanul qalbi, ketenangan hati, kejernihan hati. Sebab kalau hati tenang, Bu, rasanya dunia itu milik ibu yang lain numpang sama nyewa kan, Bu. Ya, kayaknya tenang hidup itu. Mau hidup walaupun rumahnya ndak bagus, walaupun ngontrak, walaupun kecil, walaupun asal-asalan makannya nggak bergizi itu, tapi hati tenang, Bu. Kayaknya surga lah bagi dia. Tapi kalau hati rungsep, jangankan lagi di luar, dalam rumah aja kayaknya pengen keluar, Bu. Coba ibu kalau lagi tengkar dengan suami kan, Bu, kayaknya mau kabur aja, Bu, tuh. Padahal rumahnya bagus, tingkat lagi kan itu. Kenapa nggak betah di rumah? Ya hatinya sempit masalahnya. Rumah udah bagus nih, tetangga pula suka nyakiti ibu, ngomongnya nggak jelas, masih bully saja kan, nyakiti saja. Pasti dia ngomong sama abang itu, kita pindah perumahan aja lah bang, katanya. Banyak orang-orang yang sumpek dadanya itu tidak tenang hidup itu. Berarti kan ada apa namanya, ada neraka tuh di dadanya itu, ada api di dadanya itu. Makanya dia tidak tenang hidupnya. Makanya kenapa kemudian pentingnya kita menanamkan apa namanya rukun hati, Bu. Cara membersihkan hati itu harus kenali 2 rukun, Bu. Ya. Harus mengenali 2 rukun. Apa itu? 2 rukun yang dimaksud di sini, Bu. Maksudnya yang pertama adalah at-tasfiyah. Tasfiyah itu artinya mengosongkan. Kemudian yang kedua tarbiyah, baru memupuk, memasukkan, ya gitu ya. Atau dengan kata lain at-takhliyatu dan at-tahliyah, pakai kha dan pakai ha. At-takhliyah dan tahliyah. Atau dengan kata lain at-tasfiyah wa tarbiyah. Apa maksudnya takhliyah pakai kha itu? Maksudnya kita berusaha mengosongkan hati dari penyakit-penyakit. Jadi ibu berusaha untuk jangan sampai hasad, jangan sampai dengki, jangan sampai mudah emosi, gitu ya, jangan sampai mudah dendam. Itu namanya takhliyah, mengosongkan. Kita berusaha untuk menghilangkan penyakit-penyakit seperti itu. Dan itu diajarkan Nabi SAW ketika Abi Dzar Al-Ghifari, Bu. Entah kenapa Abi Dzar Al-Ghifari itu mencela Bilal. Bilal dicelanya sama Abi Dzar Al-Ghifari dan mengatakan bahwa apa namanya, dipanggil oleh Abi Dzar ini, ya benar Sauda, wahai anak si kulit hitam. Jadi Abi Dzar ini mencela Bilal dengan mengatakan ibunya Bilal, gitu ya, menyinggung-nyinggung ibunya Bilal dan mengatakan ya benar Sauda, wahai anak orang tua yang hitam, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abi Dzar apa? Innaka mru'un fika jahiliyah. Oh, rupanya dalam hatimu wahai Abi Dzar masih ada sisa-sisa jahiliyah ya. Kenapa kau cela Bilal? Kau cela ibunya. Ya. Nabi SAW ingin mengosongkan dari hati Abi Dzar itu jangan sampai ada penyakit hati, penyakit jahiliyah. Makanya di zaman Nabi SAW, Bu, ada anak muda datang kepada Rasul. Ada anak muda datang kepada Nabi SAW mengatakan, Rasul, saya tidak tahan kalau tidak berzina, katanya. Saya tidak tahan kalau saya tidak berzina. Izinkan aku berzina. Tuh, bayangkan kurang ajar nggak, Bu? Masa orang minta izin berzina sama Nabi? Tapi Nabi SAW ini cerdas. Sini dulu.
Kemudian dia duduk di hadapan Rasul sehingga lutut dia dengan lutut Nabi ketemu tuh. Kemudian Rasul mulai berbincang. Fulan, saya mau tanya, kata Rasul, suka enggak kalau seandainya putrimu berzina? Ya enggak suka lah, masa putriku berzina, aku marah lah. Kemudian Rasul bertanya lagi, suka enggak kalau saudarimu berzina, dizinahi orang? Oh, enggak boleh, aku marah sama laki-lakinya. Suka enggak kalau bibimu dizinahi orang? Enggak suka lah. Jadi Nabi SAW ingin memberikan takhliyah namanya. Ya, takhliyah itu tadi mengosongkan penyakit-penyakit hati. Makanya Rasul berikan pertanyaan, kalau anakmu dizinahi orang, kau suka enggak? Enggak. Kalau saudarimu dizinahi orang, kau suka? Tidak. Kalau bibimu dizinahi orang, suka enggak? Tidak, katanya. Maka Rasul mengatakan, sebagaimana engkau tidak suka putrimu dizinahi, saudarimu dizinahi, bibimu dizinahi, maka wanita yang kau zinahi juga keluarganya enggak suka dengan kamu, katanya. Akhirnya dia terpikir tuh. Baru kemudian dia sadar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ingin mentarbiyah sahabatnya supaya jangan sampai dalam hati itu ada penyakit. Baik penyakit syahwat atau syubhat. Ya, jangan sampai dalam hati seorang itu ada kesyirikan, ada riya, ada cinta jabatan, ada hasad, ada kiber, ada ujub, ada macam-macam. Pokoknya Nabi itu ingin mengeluarkan. Itu disebut takhliyah, Bu. Lah yang kedua disebut tahliyah atau tarbiyah tadi. Mulailah Nabi SAW setelah kemudian membersihkan hati orang, baru Nabi SAW mengisinya. Mengisi dengan amalan-amalan yang baik. Seperti Nabi SAW mengatakan kepada Asaj Abdul Qais, ya, inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah, al-hilmu wal anat, katanya. Sungguh dalam hatimu wahai Asad ada dua sifat yang Allah cintai, kelembutan dan kehati-hatian. Tanamkan dua sifat ini, jangan kau lepas, katanya. Rasul memasukkan hati-hati yang baik. Ya. Hati-hati yang baik dimasukkan, akhlak-akhlak yang baik. Ya. Setelah dikeluarkan yang buruknya, dimasukkan yang baiknya. Begitu caranya kita ini tazkiyatun nafas itu, Bu, ya. Tasfiyah dan tarbiyah. Kita hilangkan dulu yang buruk-buruk, baru kita tarbiyah hati kita. Lah dengan cara apa kita mentarbiyah hati? Inilah perlunya kita bicara soal 10 kaedah ini. Ini 10 kaedah inilah yang menjelaskan tentang cara kiat supaya kita bisa mentarbiyah hati kita menjadi jiwa-jiwa yang indah, jiwa-jiwa yang bersih. Ya, karena mengajak manusia untuk membersihkan jiwa itu da'bul anbiya, Bu. Itu memang kebiasaan para nabi. Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, kan, idhab ila fir'auna innahu tagha faqul halaka ila an tazakka. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan jiwa? Jadi Musa diperintahkan Allah untuk membersihkan jiwa Fir'aun tuh. Dan tujuan diutus Nabi SAW juga, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Jum'ah ayat 2 itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Salah satunya apa? Wa yuzakkihim. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, membacakan ayat-ayatnya kepada mereka dan membersihkan. Nah, kan? Jadi memang para nabi diutus itu untuk membersihkan jiwa, membersihkan jiwa-jiwa kita. Makanya penting kita mengenal 10 kaedah di sini, ya, tentang bagaimana cara membersihkan jiwa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara muqaddimah dulu, ya, Bu, ya. Kita belum masuk, ya, insyaallah mungkin minggu depan kita baru masuk kepada temanya, tazkiyatun nafas. Tapi yang jelas, Bu, bahwa para ulama ketika membahas tentang tazkiyatun nafas ini
Ini perkara yang sangat penting sekali. Perkara yang sangat penting sekali, karena tadi saya sudah singgung di awal bahwa Allah menerima amalan kita itu karena kebersihan hati. Takwa. Takwa itu di mana, Bu? Di dalam hati. Sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau seandainya aku tahu satu sujudku diterima Allah, aku siap mati. Jadi kalau seandainya ibu tadi kan sholat subuh tuh, jadi kalau seandainya satu sujud di sholat subuh itu kita tahu diterima Allah, saya siap mati besoknya. Itu kata ulama seperti itu. Kenapa ulama itu mengatakan seperti itu? Karena ketika kita tahu satu sujud itu diterima Allah dan kita siap mati, berarti kematian kita itu akan diterima amalannya. Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Nah, cuman kan kita tidak tahu masalahnya, apakah amalan kita itu diterima atau tidak, sehingga belum ada jaminan apa kita bertakwa atau tidak, itu masalahnya. Makanya penting ya seseorang itu memperhatikan amal hati. Memang berat, tadi saya katakan berat, Bu, ya. Menata manajemen kolbu lah bahasanya, ya. Tazkiyatun nufus itu kan manajemen kolbu, itu memang berat. Seperti ibu mamanya melatih untuk ikhlas, itu kan berat, Bu. Melatih untuk ikhlas itu berat, Bu. Contoh mamanya ibu tengah malam bangun di sepertiga malam, ya. Kemudian ibu ambil wudhu, kemudian tahajud, baca Quran, itu kan berat, Bu. Ya, karena itu melatih keikhlasan tuh. Masalahnya kenapa berat? Karena tidak dilihat orang. Itu masalahnya, yang jadi berat itu karena tidak dilihat orang. Sementara hati kita itu kadang-kadang semangat, kadang-kadang ada futurnya, Bu. Waktu semangat mungkin bisalah, waktu futur malas kan itu. Beda kalau seandainya amalan itu dilihat orang. Kalau amalan itu dilihat orang, oh, baru semangat kita. Nah, itulah kadang-kadang hati kita seperti itu. Makanya ada seorang ulama, Bu. Nah, seorang sahabat namanya siapa itu yang pernah berjumpa dengan Dajjal tuh, Bu? Tamim ibn Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari itu kan terkenal sholat malamnya tuh, Bu. Terkenal sholat malamnya itu luar biasa. Pokoknya tidak ada sahabat yang paling rajin sholat malamnya melebihi Tamim ibn Aus Ad-Dari. Padahal dia jadi ada orang yang datang kepada Tamim ibn Aus Ad-Dari ini menanyakan, bagaimana kamu bisa melakukan sholat malam? Apa kiat-kiatnya? Jadi orang ini nanya kiat-kiatnya, tapi tidak dijawab, Bu. Marah malah. Tamim ibn Aus Ad-Dari justru marah semarah-marahnya dan dia mengatakan apa? Fulan, katanya. Kata Tamim ibn Aus Ad-Dari ini, seandainya aku habiskan satu malam suntuk untuk qiyamul lail dari ba'da isya sampai subuh, entah berapa ratus rakaat, katanya. Seandainya aku habiskan satu malam itu untuk qiyamul lail, entah berapa ratus rakaat, ya, itu tidak lebih. Setelah itu aku ceritakan kepada kamu, dibandingkan 2 rakaat dibandingkan 1 rakaat yang tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah saja, katanya. Apa kata beliau? Kalau aku loh sholat ratusan rakaat, habis itu diceritakan kepadamu, buat apa? Masih lebih baik aku dapat 1 rakaat tapi aku lakukan dengan ikhlas, tidak ada yang tahu kecuali aku dengan Allah saja. Kan mantap, Bu. Ya, jadi melatih ikhlas itu berat. Melatih ikhlas itu berat sekali. Ya, contohnya ya sering saya contohkan, kadang-kadang ibu dari rumah datang ke pengajian sini kan, Bu. Dari rumah ibu datang ke pengajian sini. Kan dari macam-macam tempat tuh. Coba kalau ada orang bertanya di jalan, mau kemana, Ya, jangan bilang mau pengajian, bilang aja mau ke sana, kan itu ya.
untuk melatih keikhlasan. Padahal ibu mau ngaji, cuman ibu nggak mau ngasih tahu bahwa ibu mau ngaji gitu ya. Nah, cuman kalau ditanya di jalan sama kawan tuh mau kemana kok rapi? Itu mau ke sana. Ke sana kemana? Ke sana. Pokoknya ke sana lah katanya. Mau putar-putar di perumahan. Gitu Bu ya. Supaya jangan disebutkan amalannya Bu. Ya. Supaya menghindari riya gitu maksud saya itu. Ini kalau ditanya langsung sigap tuh. Mau pergi kemana Pengajian lah katanya. Langsung keras tuh ngomong. Pengajian lah kan itu. Nanti siang ngaji lagi saya katanya. Malam ngaji lagi. Loh berapa kali mengaji? 10 kali sehari. Jadi tidak perlu, kalau bisa itu ya jangan dibilang ibu mau ibadah itu, kalau itulah namanya ikhlas. Kadang-kadang berat kan Bu, mau menutup itu berat sekali kayaknya. Ya, dari mana? Itu mau nitipkan infak ke sana lah. Ngapain disebut kan? Bilang aja dari sana kan itu. Nggak usah disebut nitipin infaknya itu. Jadi kalau bisa itu menyembunyikan amal itu memang berat. Makanya kenapa kemudian wajar kalau Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Tidak ada yang paling berat dalam hidupku kecuali mengobati hati gitu. Karena hati ini bisa berubah-ubah, sudah ikhlas jadi riya. Ya, atau terbalik dari riya jadi ikhlas. Ya itulah hati berubah-ubah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam muqaddimah Tazkiyatun Nafas. Taib sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Apa Ustaz mau bertanya? Ya. Apa yang harus maksudnya kita punya tetangga non muslim terus meninggal gitu entah anaknya entah pokoknya keluarga mereka mana ucapan apa yang kita sebut apa innalillahi ada juga yang bilang alhamdulillah yang benar yang mana Ustaz? Iya, alhamdulillah. Muslim ala muslim situn. Jadi hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu kan ada 6. Salah satunya apa? Mengiringi jenazah, mengunjungi orang sakit kan itu ya. Berarti mengurus jenazah atau fardu kifayah itu hanya diberikan kepada sesama muslim saja. Berarti orang kafir tidak masuk di sini Bu. Mereka tidak punya hak. Karena cara fardu kifayah mereka juga berbeda dengan kita. Dan gak mau juga dia dengan di fardu kifayahkan dengan kita kan keluarganya. Ya pasti dia punya cara sendirilah ngopeni jenazahnya kan itu. Makanya tidak termasuk kepada hak seorang muslim. Jadi tidak ada kewajiban ibu datang. Tidak ada kewajiban ibu ngurus jenazah. Apa yang mau diurus? Dia punya cara sendiri, ibadah sendiri kan itu ya. Nah, tapi kalau seandainya ibu mendengar meninggal, apa kita katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah, ya kembali kepada Allah, ya tidak masalah istirja. Kita katakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya. Tetapi kalau seandainya kita katakan Allah yarham, karena di masyarakat itu Allah yarham atau apa namanya rahimallah gitu ya, almarhum dan begitu seterusnya, itu kan bahasa-bahasa doa ya, memberikan rahmat, semoga Allah memberikan kasih sayang. Ya tidak bisa kalau orang kafir meninggal, ya keyakinan kita umat Islam ya nggak mungkin dapat rahmat, dia masuk neraka kan itu. Jadi kalau hanya sekedar istirja saja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mendoakan keselamatan dan begitu seterusnya, dia nggak akan selamat. Mau didoakan selamat gimana? Kecuali masih hidup. Kalau masih hidup ya kita doakan kebaikan, doakan hidayah, nggak masalah. Tapi kalau sudah mati kan lain ceritanya. Wallahu a'lam. Kalau tetangga yang sakit Ustaz
nengok orang, ya itu kan hak seorang muslim sebenarnya. Iadatul marid itu kan hak seorang muslim. Tapi kalau kita ingin menjenguk, mungkin karena dia kerabat kita, ya, atau tetangga kita gitu ya, supaya melembutkan hatinya, minimalnya walaupun tidak masuk ke agama kita, tetapi mereka menganggap Islam itu baik, nggak apa-apa. Islam, tujuan ibu itu mengunjungi adalah mendakwahkan Islam, supaya tidak terkesan Islam itu ya cuek, bebek, entok gitu ya. Pokoknya nggak apa-apa, niatnya dakwah supaya lembut hatinya, walaupun dia tidak masuk Islam, minimalnya tidak mencela Islam. Seperti Nabi SAW pernah menziarahi, berkunjung kepada orang Yahudi. Rasul itu punya pembantu orang Yahudi, hampir mati. Rasul datang, ya, berkunjung, kemudian Rasul berdakwah di situ, ngajak masuk Islam. Akhirnya masuk Islam dia. Sampai Rasul kemudian keluar menengadahkan tangan dan mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Ya Allah, semoga segala puji bagimu yang telah menyelamatkan si Yahudi ini dari neraka. Ya tidak masalah, Bu. Ya, ibu ziarah atau berkunjung kepada orang non-muslim supaya dapat simpati bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka bayangkan. Orang Islam itu baik-baik. Boleh jadi dengan cara itu dia tertarik untuk masuk Islam. Wallahu a'lam. Taib, Bu, kalau nggak ada kita tutup. Ini juga ada yang meninggal tuh ya di legenda itu, ada takziah insyaallah. Jadi kita tutup saja. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi